Hai teman-teman, kita ketemu lagi pada video pendek dengan episode kelima dengan topik pembicaraan penyakit, salah satu penyakit autoimun yang paling sering ditemui, yaitu yang disebut lupus. Kita sudah membicarakan masalah penyebab, kemungkinannya pada kemungkinan penyebab yang ketiga adalah lingkungan. Selain daripada beberapa lingkungan telah dikaitkan menjadi penyebab penyakit lupus, para peneliti telah menghubungkan antara lupus dan berbagai racun lingkungan seperti asap rokok, gel natrium silika, dan merkuri. Virus herpes zoster, virus yang menyebabkan penyakit herpes zoster, dan virus sitomegalovirus yang digadang-gadang juga menjadi salah satu penyebab seseorang terkena penyakit lupus. Lantas apa saja faktor-faktor lain yang dapat memicu? Selain ketiga faktor penyebab tadi, ada beberapa hal lain yang mungkin membuat seseorang berisiko lebih besar untuk terkena penyakit lupus. Apa saja? Ya ini. Pertama, jenis kelamin. Diketahui bila wanita lebih mudah terkena lupus ketimbang laki-laki. Hal ini berkaitan dengan genetikanya yang ada pada tubuh wanita. Berikutnya adalah ras ikut menentukan. Ternyata penyakit lupus lebih rentan dialami oleh orang yang memiliki ras Asia, Afrika. Kemudian karena konsumsi obat-obatan, ternyata beberapa jenis obat seperti anti kejang, tekanan darah, hingga antibiotik ternyata dapat memicu munculnya lupus saat mereka berhenti minum obat. Kemudian ini yang tidak disangka-sangka lagi, yaitu paparan sinar matahari. Ternyata paparan sinar matahari dapat menyebabkan luka pada kulit yang bisa memicu lupus akibat organ atau sel dalam tubuh yang rentan. Jadi awalnya dipicu karena adanya luka, kemudian baru terjadi hiperrespon imunnya. Lantas bagaimana dokter mendiagnosa penyakit lupus ini? Lupus ini ternyata tak hanya dikenal memiliki 1000 wajah, namun juga lupus hadir dalam kondisi yang berbeda-beda pada setiap orang. Hal ini membuat lupus semakin sulit dideteksi. Sampai saat ini tidak ada pemeriksaan khusus yang dapat mendeteksi penyakit lupus. Meskipun begitu, dokter biasanya akan menganjurkan pasien untuk melakukan beberapa tes, seperti tes urin, darah, tes antibodi. Untuk mendiagnosa apakah seseorang mengalami penyakit lupus, dokter juga biasanya akan melihat riwayat kesehatan keluarga, melakukan pemeriksaan kesehatan secara umum, serta menganjurkan pasien menjalani biopsi kulit serta ginjal. Kemudian bila mana belum ditemukan penyebabnya, apakah obatnya juga ada? Mari kita lihat. Sampai saat ini penyakit lupus adalah penyakit yang belum ditemukan obatnya. Jadi orang yang mengalami penyakit lupus tidak bisa disembuhkan secara total, nggak bisa. Seumur hidup akan dialami. Namun pasien tetap akan menerima pengobatan.
Pengobatan yang dilakukan adalah untuk tujuan pertama, mencegah munculnya gejala akibat lupus, mengurangi berbagai gejala lupus, mengurangi kerusakan organ dan masalah lainnya, mengurangi pembengkakan dan nyeri, menenangkan sistem kekebalan tubuh, mengurangi atau mencegah kerusakan sendi, menghindari komplikasi. Jadi tidak, obat-obatnya tidak untuk menyembuhkan, tetapi menghambat berkembang ke arah lebih buruk. Terus kemudian menghindarin efek-efek akibat dari penyakit lupus. Jadi tidak seperti antibiotik pada penyakit infeksi tenggorokan. Itu langsung dikatakan dapat menyembuhkan karena antibiotik dapat membunuh bakteri. Kalau ini belum ada obatnya untuk lupus. Yang bisa adalah obat untuk mencegah jangan sampai lupus berkembang. Kemudian mengobatin akibat-akibat dari penyakit lupusnya. Nah, biasanya pengobatan yang dilakukan adalah dengan cara memberikan pasien obat untuk meringankan gejala atau gangguan kesehatan lain. Contohnya obat itu adalah obat anti peradangan non-steroid, disebut NSAID. Obat ini termasuk obat penghilang rasa sakit yang biasa diberikan pada pasien untuk mengatasi rasa nyeri, demam, dan bengkak yang ia alami. Contoh dari jenis obat NSAID adalah naproxen, ibuprofen, dan Motrin. Sebagian besar obat NSAID tidak membutuhkan resep dokter. Namun beberapa obat yang memiliki dosis dan efek samping yang kuat harus menggunakan resep. Kemudian obat apalagi yang kadang-kadang diberikan, yaitu obat malaria. Obat ini sebenarnya digunakan untuk mencegah mengatasi penyakit malaria. Namun dalam hal ini obat malaria dibutuhkan oleh pasien lupus untuk mengatasi gejala nyeri sendi, ruam kulit, peradangan pada selaput jantung, serta demam yang juga biasanya terjadi pada pasien malaria. Bahkan berbagai penelitian telah menunjukkan kalau pasien lupus yang diberi obat malaria memiliki angka harapan hidup yang lebih panjang ketimbang yang tidak diberikan obat jenis ini. Jenis obat malaria yang diberikan yaitu hidroksikloroquine, ya, seperti contoh di slide ini, ya, kloroquine. Ya. Kemudian obat-obat yang mungkin akan diberikan masih ada lagi, namun kita bicarakan pada episode ke-6. Oke, silakan mengklik subscriber agar Anda mendapatkan notifikasi lebih dulu bila mana ada video pendek di-upload, dan bila mana ada pertanyaan atau komentar silakan diluncurkan pada email kami. Terima kasih.